Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ya gimana sih cara dan strategi untuk investasi di saham Indonesia dan Amerika sekaligus. Ya, dimana di tengah ketidakpastian di ekonomi Indonesia, di bursa saham Indonesia, tentu beberapa dari kalian itu pengen diversifikasi portofolio investasi kalian itu ke saham-saham yang ada di Amerika. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas ya gimana sih caranya dan strateginya untuk diversifikasi investasi di saham Indonesia dan juga saham Amerika. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, pertama kita mau bahas dulu ya teman-teman ya tentang investasi di saham Amerika. Ya, ketika kita invest di saham Amerika, kita itu sebenarnya dapat akses ke saham-saham perusahaan yang memang udah mature, yang udah besar banget, yang produk-produknya itu udah mendunia ya, kayak Microsoft, Apple, Coca-Cola, Google, Amazon ya, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Dan memang opsi sahamnya itu jauh lebih banyak daripada saham-saham di Indonesia. Ya, dan ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang saham US. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang invest di saham US, itu sebenarnya kita bicara tentang two layer investment atau investasi dua lapis, dimana ketika kita masuk ke market US, ya sebenarnya kita itu pertama itu adalah kita investasi di currency US dollar, ya, baru yang kedua kita investasi di saham. Jadi ada dua layer atau dua lapis investasi. Ya, lapis pertama atau layer pertama itu currency USD, US dollar, baru layer yang kedua itu adalah saham. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatiin juga, selain kita lihat harga sahamnya, kita juga lihat gimana sih nilai tukar dolar terhadap rupiah. Gitu ya. Dan juga untuk jam bursa teman-teman, untuk saham US itu jam bursanya kalau waktu Indo itu di malam hari. Ya, untuk bulan Maret sampai November ya itu di sekitaran jam setengah 9. Bukanya di setengah 9 ya, tutupnya di sekitaran jam 3 pagi. Dan untuk bulan November sampai Maret itu mulainya di jam setengah 10 sampai jam 4 pagi. Ya, jadi buat teman-teman yang mau invest di saham Indo sekaligus di saham US, ini sangat mendukung banget. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa perhatiin bursa Indo di pagi sampai sore ya, terus malamnya kalian bisa perhatiin, kalian bisa pantengin saham US gitu. Dan untuk keuntungan, apa aja sih keuntungan yang kita bisa dapat dari saham US? Ya, sebenarnya sama aja teman-teman ya, kayak kita misalnya invest di saham Indo dengan kita invest di saham US, tentu kita dapat capital gain dari kenaikan harga saham, dan tentunya kita juga dapat dividen dari laba bersih perusahaan. Tapi selain dari capital gain sama dividen, kita juga dapat keuntungan selisih kurs. Ya, dari naik turunnya nilai dolar terhadap rupiah itu kan kita dapat keuntungan. Ya, kalau misalnya dolar itu menguat terhadap rupiah, sebenarnya kita dapat keuntungan yang lebih gede. Nah, tapi cuannya itu untuk keuntungan selisih kurs itu baru kita bisa ambil ketika kita withdraw uang kita dari aplikasi investasi saham US ke rekening kita di Bank Indonesia, bank yang ada di Indonesia gitu. Jadi ada 3 jenis keuntungan ya ketika kita invest di saham US ya. Itu kan invest dua lapis yang tadi gue jelasin ya, investasi dua lapis. Jadi kita dapat capital gain dari saham, kita dapat dividen dari saham, terus kita juga dapat keuntungan selisih kurs dari currency USD-nya ke rupiah gitu ya. Dan untuk di saham US sendiri juga ada beberapa indeks ya, kayak kita misalnya di IHSG itu ada, selain IHSG itu ada beberapa indeks lain, contohnya kayak LQ45, contohnya lagi kayak indeks IDX30, Sri Kahati, indeks saham syariah ya. Kalau di saham US itu juga ada beberapa indeks yang cukup terkenal ya. Yang paling terkenal banget itu ya S&P 500 ya, indeks saham yang berisi 50 saham perusahaan terbesar dan terbaik yang ada di Amerika. Gitu ya, itu perusahaan-perusahaan yang udah mature, perusahaan-perusahaan besar ya, top 500 itu ada di indeks S&P 500. Dan untuk Nasdaq itu berisi saham-saham perusahaan yang inovatif. Ya, dia perusahaan-perusahaan yang sangat inovatif, dia juga pertumbuhannya kencang ya, high growth, dan juga non-financial institution yang ada di Amerika. Yaitu masuk di bursa Nasdaq. Dan Nasdaq ini memang sangat dominan dengan saham-saham teknologi karena mereka memang sangat inovatif
gitu ya. Nggak semuanya saham-saham teknologi yang ada di Nasdaq ya, ada beberapa juga saham-saham non teknologi kayak Starbucks ya, tapi memang dominannya adalah saham-saham teknologi. Dan selain dari S&P 500, selain dari Nasdaq, ada juga Dow Jones. Ya, Dow Jones ini isinya 30 saham perusahaan blue chip yang ada di Amerika. Ya, jadi indeksnya banyak, selain 3 ini juga ada indeks-indeks lain, tapi memang yang paling terkenal adalah 3 indeks ini. Gitu teman-teman ya. Dan untuk volatilitasnya gimana? Ya, volatilitas bursa US itu gimana? Sebenarnya teman-teman, menurut gua ya, yang namanya volatilitas di bursa US itu sebenarnya lebih kencang daripada saham Indo. Jadi naik turunnya saham-saham di Amerika menurut gua itu sebenarnya lebih kencang daripada di Indo. Tapi memang bursa US itu sangat liquid dan sangat fundamental oriented. Ya. Jadi memang volatilitasnya kencang, ya, naik turunnya itu kencang teman-teman untuk bursa US, saham-saham US. Tapi likuiditasnya lebih bagus, dan untuk saham-saham US itu naik turun harganya itu cenderung lebih fundamental oriented. Ya, jadi cenderung lebih bergantung sama fundamentalnya. Cenderung lebih dipengaruhi sama faktor fundamental sama makroekonomi. Ya, kayak misalnya suku bunga, ya, inflasi, ya, data untuk pengangguran, daya beli masyarakat, dan juga untuk pendapatan sama laba dari perusahaannya. Jadi sangat-sangat bergantung sama fundamental. Gitu ya. Dan juga saham US ini juga cukup terpengaruh sama yang namanya proyeksi analis, teman-teman. Contoh misalnya kita invest di saham Google. Ya. Misalnya saham Google ini, misalnya Google itu diproyeksiin sama analis labanya itu adalah 70 miliar US dollar. Tapi ternyata dia meleset misalnya cuma 69,8. Ya, melesetnya tipis teman-teman, dari 70 ke 69,8. Tipis. Tapi kalau misalnya itu di bawah, ya misalnya di bawah dari proyeksi, itu akan ngebuat saham Google itu ARB, langsung ARB. Biasanya di jam pembukaan bursa, biasanya sahamnya itu langsung ARB. Begitu juga kalau misalnya dia proyeksinya ternyata kenyataannya itu lebih. Misalnya proyeksinya 70 miliar USD labanya Google. Ternyata kenyataannya itu misalnya 70,2 miliar USD. Gitu ya. Itu akan ngebuat sahamnya itu auto reject atas arah. Gitu. Jadi sangat-sangat bergantung sama kondisi fundamentalnya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau invest di saham US, memang gue sangat-sangat encourage kalian untuk belajar analisa fundamental. Karena memang di sana itu sangat-sangat fundamental oriented, di mana mayoritas dari para investor itu benar-benar ngelihat kondisi bisnisnya, kondisi dari fundamental perusahaan, pendapatan, laba, ya, cash flow, utang, terus juga gimana efek dari kondisi makroekonomi itu terhadap keberlanjutan perusahaannya dan prospek kedepannya gimana, itu benar-benar diperhatiin sama orang-orang yang invest di sana. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau invest di saham US, memang sangat-sangat gue rekomendasi untuk belajar fundamental analysis. Nah, sekarang kita bakalan bahas ya, gimana sih caranya investasi di saham Amerika dan di saham Indonesia sekaligus dalam satu aplikasi. Nah, caranya adalah dengan pakai aplikasi Ajaib. Ya, dimana sekarang Ajaib itu bisa investasi ke saham Amerika. Ya, di bagian bawah, kalau teman-teman perhatiin di aplikasi Ajaib, di bagian bawah aplikasi Ajaib, itu sekarang ada tulisan saham AS atau saham Amerika. Nah, kalian klik aja tombol di bagian bawah tengah itu, dan kalian akan langsung dapat list saham Amerika yang udah dijual di platform Ajaib yang kalian bisa beli. Ya, tentu sebelum kalian bisa transaksi, sebelum kalian bisa invest di saham US, kalian perlu ada verifikasi tambahan. Nah, tapi setelah itu kalian udah bisa langsung beli saham US. Ya, caranya misalnya nih kalian mau cari saham US yang kalian mau. Contoh misalnya gue mau cari saham Microsoft misalnya. Langsung aja gue ketik di atas di bagian search-nya itu, gue ketik Microsoft MSFT, dan di situ gue bisa dapat saham Microsoft dan gue bisa langsung beli saham Microsoft kalau misalnya gue mau investasi di sana. Ya, jadi sekarang di Ajaib itu selain kalian bisa invest di saham Indo, kalian sekarang juga bisa invest di saham US. Nah, keunggulan invest saham US di Ajaib itu adalah kalian bisa investasi dengan $1 aja. Ya, dengan $1 aja kalian udah bisa investasi di saham Amerika. Ya, dan untuk transaksinya sampai tanggal 12 April nanti kalian akan dapat promo transaction fee itu 0% teman-teman ya. Jadi kalian setiap kali transaksi kalian itu nggak dikenakan biaya transaksi, nggak ada transaction fee-nya ya, 0% transaction fee-nya.
Ya, dan setiap kalian mau beli saham US itu kalian dapat kesempatan untuk kemungkinan bisa dapat cashback itu sampai $100. Ya, up to $100 kalian bisa dapat cashback. So, buat teman-teman yang mau invest di saham Amerika, tunggu apa lagi? Download aplikasi Ajaib untuk mulai investasi kalian di saham-saham perusahaan Amerika. Nah, sekarang kita bakalan bahas ya, gimana sih strateginya untuk gabungin saham Amerika dan juga saham Indonesia. Ya, jadi buat teman-teman yang mau invest di saham Amerika plus juga saham Indonesia, ya itu gimana strateginya untuk ngegabungin semua saham-saham itu ke dalam satu portfolio. Nah, menurut gua strateginya itu kurang lebih kayak gini. Ya, jadi untuk saham Indonesia itu lebih condong ke dividend investing. Ya, di mana belakangan itu kan IHSG turun. Ya, dan saham-saham Indo terutama perbankan dan beberapa saham-saham perusahaan besar itu juga kan pada turun. Nah, itu memberikan potensi dividen yang cukup menarik ya, di mana kayak BBRI, BBNI sama BMRI itu bisa di kisaran 8-9% dividen yield-nya. Ya, Astra juga di sekitaran 8%. Ya, jadi untuk saham Indonesia menurut gua momen-momen sekarang ini adalah momen-momen untuk kita buy untuk dividen investing. Ya, dan potensi dividen dari saham-saham di Indonesia ini memang cukup menarik. Jadi saham Indonesia itu bisa kita pakai untuk lebih ke dividen investing, di mana kita bisa dapat keuntungan cash flow dari segi dividen. Ya, dan itu adalah cash flow yang rutin. Nah, sedangkan untuk saham Amerika itu nanti lebih condong untuk capital gain atau growth investing. Ya, jadi selain kita diversifikasi dari segi geografi, ya ada saham Indo plus juga saham US, ya. Untuk strateginya juga ada diversifikasi. Jadi kalau tadi Indo itu lebih ke dividen investing, Amerika itu lebih ke capital gain atau growth investing, di mana memang perusahaan-perusahaan di Amerika ya itu didominasi sama perusahaan-perusahaan teknologi yang memang lebih suka untuk laba sama cash flow-nya itu diputerin lagi untuk ngembangin bisnis atau bisa juga untuk buyback saham. Gitu ya. Jadi memang mereka lebih condong ke sana, lebih condong untuk ngembangin bisnisnya sama juga untuk buyback saham. Dividen tetap ada tapi biasanya alokasinya kecil aja. Gitu. Jadi mereka biasanya ngeluarin duit itu dikit aja untuk bagi dividen dan condongnya memang lebih ke buyback atau untuk capital expenditure untuk pengembangan bisnis, terutama untuk perusahaan teknologi. Gitu ya. Jadi menurut gua ya, strateginya tuh kurang lebih kayak gini. Ya, kurang lebih kayak gini. Indonesia itu lebih ke dividen investing, di mana kalian bisa dapat dividen, kalian dapat cash flow rutin dari dividen saham-saham Indo, ya. Nah, terus dividen yang kalian terima, ya, duit yang kalian terima, duit kas yang kalian terima dari dividen, itu kalian bisa pertimbangin untuk invest di saham-saham Amerika yang memang condongnya itu adalah lebih ke capital gain atau lebih condong juga untuk ngembangin bisnis. Jadi, capital gain-nya itu naik. Jadi memang ya strateginya beda. Yang satu dividen, ya bursa Indo dividen, bursa US itu capital gain. Gitu. Jadi ya itu tadi, dividennya bisa kita pakai untuk invest di saham-saham perusahaan yang bertumbuh, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bertumbuh, dia ngasilin capital gain, gitu ya. Dia juga buyback saham yang juga ngebantu potensi capital gain-nya, dan dari situ kalian bisa dapat capital gain. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nggak tentu saham Indonesia itu lebih buruk dari saham US, nggak tentu juga saham US itu lebih baik daripada saham Indo. Dua-duanya, baik saham Indonesia maupun saham Amerika, saham luar negeri itu punya keunggulannya masing-masing, dan kalau kita pakai strategi yang tepat, saham dari negara manapun, baik Indonesia maupun Amerika, itu sama-sama bisa kasih potensi keuntungan yang gede. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih cara dan strategi investasi di saham Amerika dan juga Indonesia sekaligus. Ya, nah kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks ya, supaya gue makin semangat bikin konten yang terbaik buat kalian. Ya, disclaimer ke teman-teman, kalau gue ada sebut saham-saham di sini, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuman analisa, cuman opini gue ya, dan juga gimana sih menurut gue strategi yang terbaik ya. Jadi keputusan tetap di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research sebelum kalian beli saham. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.